Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sudah keluar dari pagoda iblis penghisap jiwa. Dia juga berhasil menerobos ke alam realitas siang dengan bantuan jiwa bela dirinya, pagoda emas 9 lantai. Jiwa bela diri Ye Xingyun ini memiliki kemampuan memurnikan jiwa bela diri pagoda lain. Hal pertama yang dilakukan Ye Xingyun saat dia keluar adalah membunuh Santang Jia dan perkumpulannya. Kemudian dia pergi ke sebuah restoran yang bernama Restoran HK. Dia membuat masalah dengan Murong Yuan dan bertemu dengan Sang Ji, yang merupakan salah satu dari master restoran tersebut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun di restoran membuat Putri Shanghai Lao Yao menjadi penasaran, hingga dia meminta anak buahnya untuk mencari semua informasi terkait dengan Ye Xingyun. Setelah keributan diselesaikan, Ye Xingyun meminta Sang Ji untuk mengantarkannya ke tempat Gaodong berlatih. Mereka pun sampai di sebuah tempat. Saat mereka sampai, Ye Xingyun melihat Gaodong sedang bertarung dengan sepupu dari Sang Ji. Gaodong sempat terpojok, akan tetapi dia mengeluarkan bakat alami dari ras kurcaci yang disebut Madness. Sehingga dia berhasil mengalahkan sepupu Sang Ji yang bernama Sang Hua. Seorang laki-laki tua yang melihat Sang Hua dihajar oleh Gaodong, dia sangat marah dan akan menyerang Gaodong dengan tekniknya. Orang tua itu terus melesat maju mendekati Gaodong dengan kekuatan yang sangat kuat di tangannya. Merasa sudah dalam jangkauan, lelaki tua itu berteriak, "Matilah kau!" Sang Ji yang melihat Gaodong dalam bahaya, dia berteriak, "Paman kedua, berhenti!" Ye Xingyun yang sebelumnya menatap pertarungan Gaodong, saat ini dia sudah tidak bisa menahan kalau ada seseorang yang ikut campur dalam pertarungan Gaodong. Ye Xingyun bergerak maju, dia berteriak menggunakan tekniknya, "Teknik Kaisar Timur, serangan pertama!" Sebuah kekuatan keluar dari ujung tangan Ye Xingyun, melesat ke pria tua yang menyerang Gaodong. Pria tua itu sangat terkejut dengan serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Serangan Ye Xingyun membuatnya terdorong mundur. Pria tua itu mencoba menyerabilkan diri, kemudian dia berkata, "Kau siapa? Mengapa kau menyerangku?" Ye Xingyun berdiri di depan Gaodong. Hal itu membuat Gaodong terkejut. Sebelumnya, Gaodong mengetahui kalau Ye Xingyun ini telah dirangkap oleh biksu Santang Jia dan menghilang selama 3 bulan. Ye Xingyun menoleh ke Gaodong, kemudian berkata, "Gaotian pasti akan senang melihat peningkatan kekuatanmu sekarang." Di lain sisi, pria tua itu menopang Sang Hua yang dihajar oleh Gaodong. Sang Hua berkata, "Ayah, bunuh kurcaci itu untukku." Pria tua itu adalah ayah dari Sang Hua. Dia menjawab perkataan anaknya, "Anakku, kau tenang saja, ayah akan menanganinya. Kau juga terluka parah karena ayah tidak cekatan. Setelah ayah membalaskan rasa sakitmu, ayah akan membawamu pulang." Sang Hua marah dan berteriak, "Ayah, bunuh dia secara langsung." "Sialan! Ayah, kau sangat tidak berguna." "Maaf, ayah salah. Jangan marah lagi, nak. Tidak baik bagimu marah-marah dengan orang tuamu sendiri. Sesuai dengan permintaanmu, ayah akan membunuhnya sekarang juga." Jiwa bela diri dikeluarkan oleh ayah Sang Hua. Dia sangat marah dengan Gaodong. Pria tua itu berteriak, "Kurcaci sialan! Beraninya kau melukai anakku. Anakku sama sekali tidak pernah mengalami cedera yang begitu serius sejak kecil." Sang Ji yang melihat paman keduanya sangat marah, dia berteriak, "Paman kedua, jangan bunuh dia." Akan tetapi, ayah Sang Hua tidak mempedulikannya. Dia menghempaskan Sang Ji ke samping. Sedangkan pria tua itu terus melesat maju menyerang. Sang Ji yang dihempaskan, dia menabrak dinding hingga memuntahkan sedikit darah. Pria tua itu sudah berada di atas Gaodong dan bersiap memberikan serangan yang berat kepada Gaodong. Di lain sisi, Ye Xingyun yang sudah bertransformasi ke tubuh naga haus darahnya, dia menangkis serangan pria tua itu, hingga membuat pria tua itu terpental. Pria tua itu sangat kesal, karena dari sebelumnya, dia dihalangi oleh Ye Xingyun untuk menghajar Gaodong. Pria tua itu berkata, "Kau sampah, masih berani ikut campur." Pria tua itu mengambil tumpuan di tanah untuk menyetabilkan diri. Kemudian dia kembali memberikan serangan. Kali ini, serangannya ditujukan kepada Ye Xingyun. Pria tua itu berteriak, "Kau itu hanya seekor semut di alam realitas siang." Ye Xingyun yang melihat kekuatan pria tua itu, dia berkata, "Orang tua ini berada di alam 5 elemen setengah langkah." Ye Xingyun tidak gentar, dia berteriak, "Majulah!" Pria tua itu juga berteriak, "Matilah kau!" Mereka berdua sama-sama maju menyerang. Kedua orang itu sudah mempersiapkan serangan mereka masing-masing. Di saat serangan mereka berdua akan berbenturan, seorang pria muncul di antara mereka berdua. Dia menghentikan serangan Ye Xingyun dan pria tua, sambil berkata, "Cukup!"
Kalian berdua berhenti. Ye Xingyun terkejut karena serangannya dihentikan dengan mudah. Hal itu membuat Ye Xingyun bergumam. Seniman bela diri di alam 5 elemen. Apakah orang ini adalah ayah Sang Jie? Diperkenalkan, nama ayah Sang Jie ini adalah Sang Hua. Wah, namanya kok sama ya dengan pria yang dikalahkan oleh Gaodong. Mungkin ada kesalahan terjemahan atau yang lainnya. Oke, kita lanjutkan saja. Ayah dari Sang Hua berkata, "Saudaraku, mereka itu menyakiti anakku." Ayah Sang Jie menoleh, kemudian menjawab, "Hei kau, jangan berpikir memberikan cedera kepada orang lain saat anakmu kalah. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, siapa yang menyakiti Sang Jie?" Pria tua itu menjawab, "Itu aku. Aku terbawa emosi." Ayah Sang Jie menatap anaknya. Melihat anaknya baik-baik saja, dia berkata, "Baiklah, masalah ini cukup sampai di sini. Kau uruslah anakmu yang cedera." Ayah Sang Jie melihat ke Ye Xingyun, kemudian berkata, "Apakah kau itu adalah guru Sang Jie? Aku tidak berharap kalau kau masih muda." Ye Xingyun menjawab, "Berhenti mengolok-olokku." Ayah Sang Jie kembali berkata, "Guru Ye, ikutlah denganku." Di lain sisi, Sang Hua berkata ke ayahnya, "Dasar tidak berguna. Sangat memalukan memiliki ayah sepertimu." Perkataan Sang Hua membuat Ye Xingyun kesal. Sesaat kemudian, ayah Sang Jie kembali berkata, "Aku ingin tahu, apakah Guru Ye tertarik untuk berpartisipasi dalam kontes kota Xinghai?" Ye Xingyun menjawab, "Aku tidak tertarik." Ayah Sang Jie kembali berkata, "Guru Ye sangat luar biasa. Dalam kontes kota Xinghai ini, kau dapat memasuki Akademi Xinghai untuk menambah ilmu." Ye Xingyun masih tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Melihat reaksi Ye Xingyun, ayah Sang Jie kembali berkata, "Kenapa Anda tidak tertarik? Hadiah untuk kompetisi ini adalah semacam api yang aneh. Apalagi kau bisa memasuki Akademi Xinghai." Ye Xingyun menutup matanya. Dia berkata, "Pemilik tempat bisnis ini ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam hal ini, sebaiknya kau langsung berbicara ke tujuanmu." Merasa motifnya sudah diketahui, ayah Sang Jie langsung tertawa malu. Dia berkata, "Anakku berkata bahwa gurunya menyimpan rahasia, dan itu benar. Apakah gurunya tahu tentang benteng Bahuang?" Ye Xingyun yang mendengar nama itu berkata, "Aku tahu." Teruskan. Ayah Sang Jie kembali berkata, "Kekuatan spiritual di benteng Bahuang beberapa kali lipat lebih kuat dari kekuatan di dunia luar. Tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Mereka menjaga konsentrasi kekuatan spiritual dan mencegah penyalahgunaan tempat itu. Untuk memasuki benteng Bahuang, kita membutuhkan token. Bagi 20 pemenang dalam kompetisi ini, mereka tidak hanya bisa masuk ke Akademi Xinghai, mereka juga mendapat token. Itulah yang aku butuhkan untuk masuk ke benteng Bahuang." Ingatan dalam kepala Ye Xingyun mulai muncul. Dia mengingat seorang anak laki-laki yang menjadi muridnya di benteng Bahuang. Mengingat semua itu, Ye Xingyun bergumam, "Bocah gila pedang itu seharusnya ada di sana, dan juga 10 api iblisku perlu menelan lebih banyak api yang berbeda." Kembali ke saat ini, Sang Jie menatap ayahnya. Dia berkata, "Ayah, bukankah itu terkait dengan kematian ibu?" Ayah Sang Jie memejamkan mata. Kemudian dia berkata, "Benar sekali." Sang Jie menatap Ye Xingyun. Dia ingin mencoba meminta bantuan ke Ye Xingyun. Ye Xingyun yang sudah paham, dia berkata, "Baiklah, aku berjanji." Ayah Sang Jie terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Ye Xingyun. Dia berkata, "Guru Ye, apakah kau setuju? Jika kau membutuhkan sesuatu sebagai imbalan, katakan saja." Ye Xingyun berbalik sambil melambai. Dia berkata, "Tidak perlu, cukup siapkan kamar saja untukku beristirahat." Dia berjalan menuju Gaodong. Di lain sisi, Gaodong yang melihat Ye Xingyun mendekat ke arahnya, dia berkata, "Saudara Ye, cepat ke sini. Ada sebuah medan di tempat pelatihan ini yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Alasan kenapa basis kultivasi kami dapat berkembang pesat adalah berkat medan gravitasi ini." Perkataan Gaodong membuat Ye Xingyun cukup tertarik. Ye Xingyun berkata ke Gaodong, "Apakah kultivasimu meningkat dengan pesat karena medan gravitasi ini?" Gaodong menjawab, "Benar. Padahal pedagang ini tidak pandai dalam kultivasi. Mereka menjadi kuat karena dibantu oleh medan gravitasi ini. Selain itu, ada 9 lantai di dalamnya. Terlihat sebuah lubang besar di tanah. Mereka berdua sudah sampai di tempat tujuannya." Gaodong menjelaskan ke Ye Xingyun. Lubang di depan mereka disebut dengan medan gravitasi. Terlihat sebuah batu yang melayang. Gaodong berkata, "Lihat batu prasasti yang ada di sana. Pemilik tempat pelatihan ini yang menempati urutan pertama, yang mampu menahan gravitasi lapisan ke-9. Anggap saja kau melihat Sang Hua sebagai benang wol.
Saudaraku, kau pasti bisa memecahkan rekornya dalam beberapa menit. Saat Ye Xingyun dan Gaodong menatap ke dalam medan gravitasi, orang-orang yang ada di sana mengobrol. Mereka berkata, orang-orang ini memiliki tekad yang kuat. Kita harus mencontoh mereka. Kembali ke Ye Xingyun, dia mengajak Gaodong memasuki tempat tersebut. Seseorang yang melihat mereka berdua pun bergumam. Dia tampaknya percaya diri. Dia tidak mungkin membual. Jika saudaranya benar-benar bisa memasuki lantai 9, aku tidak tahu apakah dia bisa masuk ke lantai ke-10 yang legendaris. Kembali ke Ye Xingyun dan Gaodong. Mereka berdua melompat ke lubang gravitasi. Ye Xingyun melihat beberapa tulisan yang melayang. Dia bergumam. Ternyata ini kata-kata yang ditinggalkan oleh ahli kaligrafi. Mungkinkah seseorang yang ada di dalam tempat ini adalah seorang ahli kaligrafi, atau mungkin ada ahli lain? Mereka berdua terus bergerak ke bawah, menuruni medan gravitasi. Akhirnya, mereka berdua sampai di sebuah tempat. Tempat tersebut berisikan pasir. Keadaan di sana sangat tandus. Ye Xingyun dan Gaodong melihat ke sekeliling mereka. Di saat yang sama, Gaodong berkata, "Saudara, ini adalah lantai pertama dari medan gravitasi." Ye Xingyun merasakan gravitasi yang memang lebih kuat dibandingkan di dunia luar. Mereka berdua berjalan. Dalam perjalanan itu, Gaodong berkata, "Jika kita terus turun, gravitasinya akan meningkat, hingga kau tidak akan bisa bergerak. Ada sebuah tempat untuk beristirahat. Tempat itu disebut dengan lantai medan gravitasi. Sebelumnya, aku mencapai batas di lantai ke-6. Mereka pun terus berjalan turun, hingga mereka melewati beberapa batu yang berdiri tegak. Di balik salah satu batu, ada Sanseng yang sedang beristirahat. Kembali ke Ye Xingyun, dia berkata ke Gaodong, "Bukankah kau mengatakan basis kultivasimu meningkat pesat karena medan gravitasi ini?" "Masuk akal. Seharusnya ada banyak orang di sini, tapi aku sama sekali tidak melihat orang di sini." Gaodong tercengang, kemudian dia berkata, "Saudaraku, kau tidak tahu ya? Ini adalah lantai pertama. Jadi pengaruh tekanan medan gravitasi di sini terlalu lemah. Semua orang bisa melewati lantai pertama ini. Sekalipun anak kecil pasti bisa melewatinya." Di lain sisi, Sanseng yang berada di lantai pertama, dia sangat malu, sehingga dia bersembunyi dari Ye Xingyun dan Gaodong, karena dia tidak bisa melewati lantai pertama. Gaodong kembali berkata, "Jika ada yang berlatih di sini, hal itu pasti akan sangat memalukan." Ye Xingyun kembali bertanya, di mana Luo Sanpang? Lantai berapa yang dia bisa capai? Jadi Luo Sanpang yang dimaksud Ye Xingyun adalah Sanseng. Namanya berubah lagi. Gaodong pun mengingat salah satu temannya. Kemudian dia berkata, "Dia ya, dia datang ke sini hanya sekali. Tidak lama ketika kami bertemu di lantai pertama. Dia berkata bahwa dia terburu-buru untuk pergi ke rumah. Jadi dia kembali. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali ke sini." "Saudara, kau sungguh mengenalnya?" "Sepertinya akhir-akhir ini, aku terus-menerus menyalahkannya. Aku merasa curiga saat pertama kali melihatnya. Sampai saat ini, aku juga masih mencurigainya." Mendengar perkataan Gaodong, wajah Sanseng yang bersembunyi di sekitar sana menjadi memucat. Kembali ke Ye Xingyun, dia berkata, "Hah, pria gemuk itu, lupakan saja. Berapa lama kita harus berjalan untuk mencapai lapisan kedua?" Gaodong pun mengatakan kalau mereka akan segera sampai. Sesaat kemudian, terlihat banyak orang yang sedang berlatih. Ye Xingyun dan Gaodong masih terus berjalan, menuruni tempat tersebut. Tempat mereka saat ini adalah lantai kelima. Gaodong kembali menjelaskan, "Meskipun ada 9 lantai dalam prasasti tersebut, tapi aku mendengar ada lantai ke-10 yang merupakan bagian terdalam dari tempat ini. Dan ada binatang buas yang tak tertandingi, tersegel di sana. Aku tidak tahu apakah informasi itu benar atau salah." Kembali ke atas, di depan pintu masuk medan gravitasi. Seseorang terkejut menatap prasasti batu. Kemudian dia berkata, "Lihat, 2 orang yang baru saja masuk, mereka sudah berada di lantai 6. Mereka sangat kuat." Beberapa saat kemudian, Ye Xingyun dan Gaodong sudah mencapai lantai ke-7. Orang-orang yang melihat perubahan nama pada prasasti batu sangat terkejut. Mereka berkata, kecepatan kedua orang yang baru saja masuk terlalu cepat. Mereka merasa kalau turun ke setiap lantai seharusnya tidak semudah itu. Kembali ke tempat Gaodong dan Ye Xingyun. Gaodong yang sudah tidak bisa berjalan, dia ditinggalkan oleh Ye Xingyun. Keringat pada wajahnya sudah bercucuran. Gaodong berkata, "Saudara, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kau lanjutkan saja, aku akan berlatih di sini." Ye Xingyun menjawab, "Baiklah,
aku akan terus turun. Gaodong menatap Ye Xingyun yang terus berjalan. Kemudian dia berkata, "Saudara, staminamu sangat kuat. Bahkan kakimu sama sekali tidak pegal." Kembali ke pintu masuk. Seseorang kembali terkejut melihat kalau seseorang dengan nama Ye Xingyun sudah sampai di lantai ke-8. Mereka sangat terkejut dengan pencapaian itu. Kembali ke Ye Xingyun. Saat ini dia sudah mencapai portal ke lantai 9. Ye Xingyun terus berjalan, mendekat ke portal tersebut. Dia memasukkan jari tangan ke dalam portal. Perlahan, Ye Xingyun masuk sambil bergumam. Meskipun aura spiritual di sini tidak terlalu baik, tapi ini cukup bagus untuk pelatihan tubuh fisik. Ye Xingyun memasuki lapisan ke-9. Akan tetapi, suasana yang ada di lantai 9 berbeda dengan lantai sebelumnya. Ye Xingyun menatap ke sekeliling sambil bergumam. Tekanan di lantai 9 beberapa kali lebih kuat daripada lantai ke-8. Bahkan bukit-bukit di sini sangat kecil. Ye Xingyun menatap ke depan. Dia berkata, "Lumayan. Hari ini aku akan menetap di sini untuk berlatih pedang." Di depan pintu masuk, orang-orang sangat terkejut melihat perubahan pada batu prasasti. Salah satu dari orang-orang itu berkata, "Tanpa diduga, dia telah mencapai lantai 9, setara dengan Patriark." Dalam hati, mereka bergumam, orang ini sangat kuat. Padahal dia hanya berada di alam realitas yang lapisan pertama. Kembali ke Ye Xingyun, dia sedang berlatih pedang di lantai 9. Ye Xingyun berkata, "Hatiku tidak mengenal takut. Pedangku tidak mengenal belas kasih. Ketika ada musuh, bunuh. Ketika bertemu dengan dewa, bunuh. Itulah gunanya pedangku." Gerakan demi gerakan dilakukan oleh Ye Xingyun. Dia mengeluarkan sebuah teknik yang sangat kuat. Dampak dari teknik tersebut menghancurkan area di sekitar. Ye Xingyun berkata, "Jantung pedang." Saat ini, kultivasi Ye Xingyun meningkat. Dia mencapai lapisan kedua, alam reality yang. Kultivasi pedangnya juga meningkat. Saat ini, kultivasi pedang Ye Xingyun berada di Serenity Soul. Kekuatan di sekeliling tubuh Ye Xingyun terus meluap-luap. Ye Xingyun berkata, "Aku sekarang adalah dewa perang." Ye Xingyun menghentikan latihannya ketika dia melihat sesuatu yang aneh di depannya. Terlihat distorsi ruang di depannya. Ye Xingyun maju mendekat. Dia bergumam, "Apakah ini adalah portal menuju lantai 10?" Ye Xingyun mencoba memasukkan tangan ke portal tersebut. Saat tangan Ye Xingyun memasuki portal tersebut, dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari dalam sana. Ye Xingyun menggunakan tubuh naga haus darahnya dan kembali mencoba memasukkan tangan ke dalam portal. Kembali ke atas, keluar dari medan gravitasi, tepat di depan pintu masuk medan gravitasi. Orang-orang menatap ke batu prasasti. Mereka terkejut melihat nama Ye Xingyun tiba-tiba menghilang dari batu prasasti. Di saat yang sama, Gaodong terlempar dari medan gravitasi. Dia mendarat tepat di depan Sang Jie. Para penatua keluarga Sang langsung muncul di sana. Mereka bertanya, apa yang terjadi di medan gravitasi ini? Salah seorang menunjuk ke batu prasasti, kemudian berkata, "Penatua Agung." Nama Ye Xingyun awalnya muncul di lantai 9, akan tetapi namanya tiba-tiba menghilang. Sesaat, batu prasasti meledak tepat di depan para tetua. Hal itu sangat mengejutkan mereka semua yang ada di sana. Sang Jie menatap Gaodong, kemudian bertanya, "Apa guru masih ada di dalam sana?" Gaodong menjawab, "Kita berjalan bersama, namun ada kekuatan aneh yang menghantam dan menghempaskanku secara tiba-tiba." Mereka berdua menatap ke lubang gravitasi. Sang Jie sangat mengkhawatirkan gurunya yang masih berada di dalam medan gravitasi. Ayah Sang Jie bertanya ke Gaodong, "Gaodong, saudaramu mungkin telah memasuki medan gravitasi lantai 10. Meskipun ada tempat rahasia dalam medan gravitasi, tapi bahkan aku tidak bisa memasukinya. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya." Gaodong berkata, "Aku sudah mengatakan sejak lama, kalau saudara Ye pasti bisa melakukannya." Penatua Sang Haoran berteriak, "Sungguh lancang." Penatua ketiga berkata, "Beraninya orang luar memata-matai tempat ini." Penatua kedua juga berkata, "Tunggu sampai dia keluar, lalu aku akan menghajarnya." Ayah Sang Jie berkata, "Penatua Agung, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Kami hanya..." Belum selesai berkata, Sang Haoran berteriak, "Diam! Sang Hua, jangan lupakan identitasmu." Berpindah ke lantai 10 medan gravitasi. Terlihat sebuah bongkahan es raksasa berada di depan Ye Xingyun. Dalam bongkahan tersebut terdapat tubuh raksasa tanpa kepala di dalamnya. Ye Xingyun mendekati bongkahan es itu dan menatapnya.